kita coba. Lihat dan saksikan. Hilang ya. Lihat dan saksikan. Mestinya begitu. Menurut saya.
dan saksikan, miris hati memandang, hampir setiap saat satu nyawa melayang. Terasa sedih di dalam duka cita, ungkapkanlah rasa dengan sepenuh sukma. Bicara yang benar, penuh data fakta, sesama insan saling menjaga rasa. Begitu setiap hari, tampilan berita media, banyak yang selamat, jiwa yang tamat tak sedikit pula. Perbanyaklah doa dalam tiap usaha, tak akan sia-sia, Tuhan jamin hasilnya. Yakinkanlah diri kepada Ilahi, hanya padanya kita berserah diri. Di bagian timur ia dipanggil Pagebluk, di sebelah barat pandemi ia disebut. Apapun identitas dan merek terbentuk, satu yang pasti ia membawa maut. Ragam usaha, doa serta inovasi untuk mengatasi segala kondisi. Ibarat pepatah hidup sehari-hari, bila tak ada rotan, akar pun jadi. Terpapar dan terdampak, melawan dan menghadang, rekadaya dan usaha, ragam solusi terbentang. Jalankan solusi sesuai anjuran, ikuti perintah sesuai aturan. Janganlah menyerah dan janganlah bimbang, saling kerjasama demi masa depan. Di bagian timur ia dipanggil Pagebluk, di sebelah barat pandemi ia disebut. Apapun identitas dan merek terbentuk, satu yang pasti ia membawa maut. Ragam usaha, doa serta inovasi untuk mengatasi segala kondisi. Ibarat pepatah hidup sehari-hari, bila tak ada rotan, akar pun jadi. Bila tak ada rotan, akar pun jadi. Alhamdulillah. Salam kejujuran. Syair tadi adalah kehendak Allah buat saya. Sudah saya tuliskan lengkap dengan nadanya pada tahun 2020. Dan ketetapannya pada hari ini saya lagukan. Mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum memadai. Dan kalau ada penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya mohon maaf. Itu bukan atas kemauan saya, bukan atas kehendak Allah, bukan atas keinginan saya untuk menyamakannya dengan lagu yang lain.
penggalan-penggalan nadanya, kalau ada yang bersamaan, bukan atas keinginan saya. Semua adalah atas kehendak Allah. Inilah kehendak yang diberikannya kepada saya dahulu di saat saya masih dalam kandungan dan dikonkretkan pada tahun 2020. Kemudian hari ini ketetapannya buat saya adalah saya videokan. Saya sampaikan dalam bentuk video yang bisa direkam, yang kemudian bisa saya lihat kembali bagaimana perjalanan ketetapan Allah yang saya rekam ini. Apapun hasilnya, saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi ini pasti menjadi pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah. Saya hanya melaksanakan, menjalankan ketetapan, menjalankan takdir yang sudah digariskan untuk saya sejak saya dalam kandungan. Dan ini puluhan tahun berikutnya, takdir itu baru konkret hari ini, baru terlaksana hari ini, sampai saya videokan. Itu pun semua detik ini adalah ketetapan kehendak Allah. Saya hanya melaksanakan dengan suara yang terbatas, terbata-bata, tempo dan dinamiknya. Tapi apapun itu, saya hanyalah melaksanakan. Apakah saya dikatakan tunduk dan patuh? Saya tidak tahu. Saya hanya melaksanakan. Penilaian tunduk dan patuh itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Karena saya tidak pernah mendapatkan informasi, tidak pernah mendapatkan stempel, surat keterangan, atau dalam bentuk apapun suara dari Allah yang menyatakan bahwa hai Noni Marianti, kamu sudah tunduk dan patuh. Tidak pernah. Saya hanya melaksanakan dan diberi tugas untuk tunduk dan patuh melaksanakannya. Nah, ini pagebluk itu adalah bahasa daerah, tapi secara medis itu dinamakan pandemi. Nah, pandemi dimulai 2019. Mungkin itu disebut namanya COVID-19 karena terjadi bertepatan dengan 2019. Itu saya tidak tahu pasti, yang tahu tentu yang berwenang dalam bidang pervirusan, bidang kesehatan. Tapi pada saat itu informasinya begitu cepat kejadiannya, menyerang saluran pernafasan. Kalau kita tidak menggunakan masker, itu akan lebih cepat lagi terpapar. Begitu informasi dari pihak kesehatan yang mengetahui tentang virus ini. Tapi juga kadang-kadang karena sesuatu yang baru, mungkin informasinya bagi sebagian orang tertentu belum begitu komplit, belum begitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita menerimanya berbeda. Tapi berkembang berjalannya waktu, ternyata dijelaskan bahwa ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Untuk cara cepat mengatasinya atau cara yang paling ampuh pada saat itu adalah menggunakan masker, lalu membersihkan tangan, mencuci tangan. Kalau dari luar segera bersih-bersih diri, kalau perlu mandi, supaya virus-virus itu tidak menyebar di dalam rumah, pakaian langsung dicuci kalau kita habis bekerja dari luar. Tapi kalau mau keluar rumah, harus menggunakan masker. Itu pada saat itu. Jadi pada masa kejadian begitu cepat, tiba-tiba, kita nggak tahu tiba-tiba
ribut, ada apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berapa? 2023, moga-moga tidak keliru. Itu sudah mulai longgar, tidak menggunakan masker lagi. Jadi pada saat itu, apapun bentuk solusinya, itu segera dilaksanakan. Yang penting pada saat itu tidak terpapar, tidak terjangkit, tidak kena virus COVID-19. Berbagai macam cara dilakukan orang, bahkan kita bisa tertawa juga melihatnya di dunia media sosial, macam-macam yang dibentuk, yang dibangun untuk melindungi dirinya, berbagai macam cara. Tapi yang paling disarankan di pihak pemerintah adalah menggunakan masker, lalu mencuci tangan, muka, kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Itu lebih efektif menurut cara kesehatan pada masa itu. Kalau sudah terpapar, segera diisolasi, dan pemerintah pun pada saat itu sudah menyediakan tempat-tempat khusus untuk isolasi yang terpapar virus COVID-19. Jadi cepat bergerak, sehingga walaupun ada yang meninggal, tapi lebih banyak yang sembuh. Karena meninggal pun dari segi medis bukan semata-mata pada masa itu informasinya, bukan semata-mata hanya karena COVID saja, tetapi juga ada penyakit yang mengikutinya atau penyerta. Mungkin karena sudah usia, ada penyakit bawaan, ada penyakit lain yang timbul kemudian atau yang datang yang ada sebelumnya, berbagai macam penyebabnya, tapi yang pada saat itu selalu dikaitkan dengan COVID-19. Karena pada masa 2019 sampai 2023 kira-kira, semoga tidak keliru, itu selalu dikaitkan dengan virus COVID-19. Bahkan bekerja pun pada masa itu ada yang dari rumah, ada yang di tempat kerja, dibagi-bagi di shift, terserah masing-masing. Wah, panjang ceritanya ini, udah cukup segitu. Intinya adalah kita Indonesia, tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara di bumi ini terdampak warganya kena virus. Hampir seluruh negara, hampir ya. Ini syairnya. Di sini kita berusaha dan berdoa, semuanya hanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah dengan segala macam solusi yang ditemukan. Solusi yang ditemukan itu pun adalah kehendak Allah. Sudah dikehendaki. Datangnya virus juga atas kehendak Allah, ditemukan solusi itu pun atas kehendak Allah. Ada yang meninggal atas kehendak Allah, ada yang berlanjut hidup atas kehendak Allah. Semuanya kita terima, apapun itu, sekecil apapun itu, semua kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kehendaknya terjadi atau kehendaknya tidak terjadi. Kita manusia hanyalah tunduk dan patuh, melaksanakan kehendaknya, melaksanakan segala perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Dimulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.